Henzia tukang kawin kamu ini ternyata. Ya, jadi gini, biar dipahami juga ya di dalam kekristenan itu bahwa mengenai persetubuhan itu bukanlah kenikmatan yang diciptakan sama Tuhan, tetapi adalah untuk kita diperintahkan untuk bereproduksi atau beranak cucu, bukan kenikmatan. Nah, kesalahpahaman ini ketika kita berinteraksi dengan lain jenis itu atau kawin itu diterjemahkan oleh mereka adalah yang diciptakan memang suatu kenikmatan yang tiada taranya, itu yang membuat itu menjadi terbawa-bawa ke surganya gitu loh. Jadi ya kenikmatan terenak di dunia ini seperti itu, ya itu yang harus dibawa ke sana. Kalau kita kan yang tahu bahwa hubungan kawin itu kan adalah untuk bertujuan untuk reproduksi, bukan untuk kenikmatan enak-enak. Ketika itu diciptakan, itu yang harus dipahami. Jadi jangan salah paham, keyakinan Kristen itu berbeda pemahamannya tentang seks. Seks itu diberikan kepada kita adalah untuk bereproduksi, bukan untuk enak-enak, gitu kira-kira. Karena kebetulan enak, ya udahlah, itulah dulu itu, kan gitu Pak. Lanjut. Aduh. Oke, Bang. Oke, Pak Habib Albar. Ya, terima kasih Bang Pendi. Sama-sama. Habib sehat ya? Apa sebetulnya yang mau dipersoalkan ini? Tidak ada yang dipersoalkan, Habib. Saya tidak mau lagi bicarakan itu. Iya, untuk Soalnya- apa hal-hal yang soalnya sebetulnya itu bukan, bukan Habib. keyakinan Habib. mutlak sebetulnya. Ya, Begini, tadi kan Habib tadi Habib sudah berapa lama di bawah? Tadi dengar nggak ada Pak Kiai tadi yang naik? nggak sempat dengar pembicaraannya. Oh, nah Pak Kiai tadi naik, kan kita di sini kan tidak pernah menceritakan, tidak pernah membahas tentang surga yang bidadari ya, selama Habib dengar ya. kita kan. Ya, Nah tiba-tiba Pak Kiai tadi naik, nah dia ceritakanlah tentang surganya. Akhirnya timbul pertanyaan saya, perempuan dapat apa di surga? ya, Nah, di mana ayatnya? Di mana dalilnya? ya. Nah, kenapa saya tanyakan begitu? Karena Pak Kiai tadi ketika menceritakan tentang surga, kenikmatan surga yang didapatkan oleh laki-laki, beliau pakai dalil. Ini ayatnya. Termasuk wakawa iba atroban. Ya. Nah, begitu Pak Habib. Nah, coba Habib kasih tahu kita, apakah ada ayat di dalam Al-Quran kalau perempuan dapat pangeran? Kalau kata Pak Ustadz Abdul Somad, apabila ada perempuan yang terlintas dalam pikirannya untuk mendapatkan pangeran, maka perempuan itu tak masuk surga. Nah, kan kasihan sekali ini. Jadi begini ya, tentang wanita itu memang tidak diberi gambaran secara khusus. Yang hanya saja Allah memberi gambaran di dalam Al-Quran. Pendi itu tahu bagaimana bahwa itu yang tidak pernah terlintas di pikiran dan hati manusia dan belum pernah mereka rasakan. Adapun kenikmatan yang diberi gambaran tentang wanita, bahwa itulah batas standar kehidupan di dunia, kenikmatan di dunia yang memang yang dikejar oleh manusia, yaitu apa? Wanita. Ya, sehingga itu Allah gambarkan sedemikian rupa, itulah puncak yang batas kenikmatan di dunia, yaitu 70 bidadari. Artinya di sini itu luar biasa nanti Allah berikan. Tetapi bukan itu yang menjadi tujuan. Ya, bukan itu. Itu hanya gambaran bagaimana kenikmatan dunia, tidak ada apa-apanya. Nah, tadi Pak Tidak ada Kiai, apa-apanya. tadi Pak Kiai Tetapi yang tadi, terindah Habib, itu ada Habib. di ayat Al-Quran, memandang wajah Allah itulah yang terindah. Betul, saya setuju, Habib. Kenapa? Tadi Pak Kiai yang membawa. Ya, ini Pak kan Kiai manusia tadi berkata, bermacam-macam, Pendi, kasihan Bang kali Pendi. kamu masuk, kasihan sekali kamu sudah keluar Ya. dari agama Islam. Kamu nggak dapat apa-apa di surga nantinya katanya. Dibawalah semua ayat-ayat, Iya, kita iya. disuruh dengarlah dongeng dia itu kan. Timbullah pertanyaan saya seperti tadi. Nah, kalau Habib berkata bahwa tidak ada gambaran tentang perempuan mendapatkan pangeran, di dalam sebuah hadis digambarkan bahwa
neraka itu paling banyak penghuninya perempuan. Ini kan sangat kasihan, Habib. Di Ya, dunia yang dipikirkan tentang seks laki-laki. Contohnya, laki-laki boleh berpoligami, perempuan tak boleh. Ini kan tidak adil nih ya. Ini kalau kita bicara keadilan. Di surga ada ayat dalam Al-Quran. Laki-laki mendapatkan bidadari, sedangkan perempuan tidak ditulis. ya. Nah, ini kan bicara keadilan tidak adil juga di sini. Iya, Malah kita digambarkan dalam pertama hadis. begini, Bang Bentar, Pendi mau tanya dulu. sebentar Bang Habib. Pendi udah Malah masuk ke sebentar Habib. Malah digambarkan, keadilan ini. malah digambarkan di dalam hadis justru perempuan banyak di neraka, penghuninya neraka. Ya, Ini siapa ini? Henzia. Saya jawab poligami dan bidadari. Tadi kau di atas nggak bisa jawab, di bawah kau kowar-kowar. Udah tidur aja kamu, Henzia. nah saya luruskan dulu tentang keadilan ya. Keadilan menurut Pendi itu apa? Saya tidak bicara masalah keadilan Enggak, begitu tadi yang kan saya disinggung supaya kita betul. nyinggung sedikit juga supaya Tidak, bisa saya tidak mau menurut. jawab tentang itu. Saya Oke, tidak ada, oke, bukan sudah, kapasitas oke. saya. Ya, saya hanya melihat Ya. laki-laki dapat bidadari, perempuan tidak dapat pangeran. Itu. Terus di dunia laki-laki poligami, perempuan tidak diizinkan poligami. Ya. Di surga laki-laki mendapatkan bidadari, perempuan tidak dapatkan pangeran. Tapi tidak masalah lah, itu kan iman, bukan iman kami ya. Kami hanya begitu. Tapi is okay lah, tidak usah dijawab juga nggak apa-apa. Ya, tinggal saya luruskan sedikit aja bahwa di dalam pemahaman orang Islam ini kan banyak manusia kan banyak kecenderungan, kadang-kadang berbeda kecenderungan, itu yang dibahas, padahal itu hanya pintasan yang Allah beritakan yang tidak bisa lagi diberitakan yang lain karena apa, sifatnya lebih gaib, karena yang bisa ditangkap oleh manusia hanya perempuan di dunia ini. Itulah kenikmatan yang manusia itu bisa melakukan hal-hal terlarang dengan perempuan, ya, memperkosa wanita, menjadikan budak nafsu, ya, tapi di sana Allah halalkan. Itu puncak kenikmatan, karena Allah mustahil menggambarkan kenikmatan yang tidak pernah tergambar di dunia ini. Itu mustahil, sehingga penggambaran paling puncak yaitu diberikan 70 bidadari, ya, dan banyak. Tapi yang terindah adalah memandang wajahnya. Itu, memandang wajah Allah. Memandang wajah Allah pun di dalam Islam bukan dalam pengertian Allah berbentuk itu tetap, ya. Konteks Al-Quran seperti itu. Akidah umat Islam. Nah, terkadang orang punya kecenderungan untuk mengangkat hal-hal yang sebetulnya tidak seperti yang dijabarkan oleh mungkin oleh orang atau beberapa ustadz, tetapi mereka terfokus kepada letterlek hadis sehingga terkesan kok semata-mata urusan perempuan, padahal tidak seperti itu. Itu hanya gambaran bagaimana kenikmatan dunia itu nggak ada apa-apanya sebetulnya dengan nanti anugerah kenikmatan yang Allah berikan yang jauh melampaui dan tidak pernah terlintas oleh pikiran manusia. Dan wanita akan mendapatkan sesuai dengan dia punya jati dirinya. Tentu ada kenikmatan yang juga Allah rahasiakan, sembunyikan, karena sulit untuk dibeberkan. Tidak ada bahasa untuk menggambarkan kenikmatan apa yang terindah kecuali memandang wajahnya. Seperti itu Pendi sebetulnya. Jadi jangan terfokus kepada hal-hal yang sebetulnya hal-hal yang itu remeh-temeh di dalam pemahaman Islam ketika bicara tentang kenikmatan akhirat, tapi yang digambarkan dengan kenikmatan dunia itu ya hal yang paling remeh sebetulnya. Bahkan itu hal yang paling remeh. Bahkan hamar pun yang diharamkan di sana dihalalkan, dan Allah katakan tidak memabukkan itu minuman keras. Nah itu hamar di surga Ya, itu berarti tidak memabukkan. apa yang Habib sampaikan saya belum mendapatkan jawaban bagaimana perempuan apa yang didapatkan oleh seorang perempuan di surga. Nah, apakah wanita memandang urusan seks seperti lelaki memandang urusan seks? Mungkin berbeda.
Nah, itu ada mungkin hukum tersendiri. Yang jelas wanita memiliki pasangan. Kalau seorang Iya, perempuan itu tapi dalilnya tidak ada. ada Tunjukkan, banyak coba tentang bacakan pasangan. dalilnya. Kalau dikatakan dia lebih Tunjukkan dari dalilnya satu, kalau tidak ada. mungkin. Tunjukkan dalilnya Begini, kalau ada. Kalau kalau dikumpulkan laki-laki, bersama keluarganya itu di hadis-hadis banyak. Mereka dikumpulkan kembali dengan orang-orang yang Habib, ya. kalau laki-laki ditulis dalam Al-Quran, dia dapat bidadari. Oh Kenapa iya. kenapa perempuan tidak ditulis dalam Al-Quran, dapat pangeran? Tapi is okay lah, udahlah, kita tutup Kan aja saya mengenai itu. katakan karena kalau wanita itu bukan itu. Dia punya balasan berbeda dengan laki-laki. Berbeda, bukan diberi laki-laki menjadi 70 laki-laki. Oke, kalau begitu, Itu justru hal yang bagaimana mustahil bagaimana dalam pandangan Islam. Habib? Oke, Itu bagaimana hal yang pandangan Habib mustahil di mengenai dalam Islam, perempuan di kan? neraka? Begini. Bagaimana Begini, pandangan Bro, Habib? Bagaimana pandangan Habib tentang perempuan di neraka? Kalau dikatakan banyak, saya pertama begini ya. Pertama ini kan urusan hadis. Urusan hadis, saya tidak mau begini, saya tidak mau kontroversi. Yang jelas saya tidak meyakini tidak ada istilah jumlah wanita itu lebih banyak. Itu juga hal-hal yang terlalu dan itu bukan keyakinan sebetulnya. Itu hanya sekedar informasi yang bisa kita tolak. Kalau mau bilang mau terima ya kalau yang mengatakan itu hadis sahih, tapi nanti dulu. Ya, karena itu informasi. Sama seperti hadis-hadis itu kan bisa saja benar, bisa saja tidak. Kenapa? Karena periwayatan. Periwayatan itu belum tentu benar dari Nabi Muhammad. Belum tentu. Terkadang bisa saja perawinya salah. Tetapi karena ini sudah ada yang ulama mengatakan ini sahih, ini tidak, kita nggak mau bahas ke sana. Yang jelas informasi tentang bahwa wanita lebih banyak itu pun masih bisa dipertanyakan. Kalau dari sisi matan ya, dari sisi matan. Saya nggak bicara dari sisi sanad. Matan bisa dipertanyakan. Karena apa? Justru yang banyak merusak wanita itu adalah laki-laki. Perempuan itu sifatnya mengikut. Nah itu debatable. Apakah nanti pembuktiannya benar perempuan yang lebih banyak atau tidak, itu masih debatable. Jadi saya rasa itu informasi yang tidak begitu penting. Dari sisi matan masih bisa dipertanyakan. Dari sisi isi, kebenaran itu hadis, apa benar itu dari Nabi Muhammad atau tidak. Itu saja jawaban saya. Tapi dari sisi sanad saya bukan ahli hadis, tapi dari sisi matan masih bisa diperdebatkan. Itu bisa saja wanita lebih banyak, bisa saja laki-laki lebih banyak. Itu kan pembuktian saja nanti. Itu. Tapi artinya bisa didebatable di situ. Nah, persoalannya kita bukan dari matan ya, dari isi masih bisa dipertentangkan, masih bisa dipersoalkan kebenarannya. Tapi dari perawi, saya bukan ahli hadis, jadi saya nggak mau terlalu kotak-katik. Kecuali nyata-nyata bertentangan dengan akal sehat saya berani pastikan itu bukan hadis Nabi. Kalau bertentangan dengan akal sehat, tapi ini masih debatable dari matan. Bisa ya, bisa tidak. Karena kita nggak tahu informasi. Bisa laki-laki lebih banyak, bisa perempuan lebih banyak. Hal itu nggak penting. Oke, berarti Ya, perempuan dapat pangeran tidak ada ayatnya dalam Al-Quran ya? nggak ada, karena bukan itu. Kalau dari perempuan itu ada satu kehormatan tersendiri. Perempuan itu bukan menjadi, tapi kalau laki-laki memang diberi kelebihan untuk lebih dari satu istri. Ya, dengar dulu, nggak usah ketawa. Ini kita bicara agama. Kalau perempuan tidak pernah dibenarkan lebih dari satu laki-laki dalam satu saat. Tapi kalau untuk laki-laki memang diperbolehkan. Di sejarah para nabi juga banyak. Kasihan banget. Kasihan dengar nih, yang perempuan dengar. Kasihan banget hidup. Kasihan banget hidup kalian. Nggak usah propaganda ke situ, mereka dengar. Di dalam sejarah para nabi itu banyak nabi-nabi yang beristri lebih dari istrinya Nabi Muhammad jumlahnya. Bahkan Anda sendiri tahu itu. Iya kan? Ada nabi-nabi yang sampai puluhan dia punya istri. Ya, ada. Ya, Salomo banyak kali istrinya itu. Ya sudah, artinya ada nabi-nabi yang memang artinya itu sudah kodrat dari Tuhan, laki-laki melebihi satu wanita. Ya. Nah, adapun perempuan tidak pernah menjadi kodrat Tuhan, dibolehkan dalam satu waktu untuk melebihi satu suami.
tidak pernah diperbolehkan, baik dari agama maupun dari sisi kemanusiaan, dari sisi sosial tidak pernah orang menerima bahwa perempuan punya dua suami. Iya. Itu aja jawaban saya. Kalau laki-laki boleh ya? Iya, memang itu kenyataan kodrat, Iya, diperbolehkan sama Tuhan. Kalau Dari zaman kalau para nabi. perempuan langsung dilarang ya? Memang tidak ada kodrat penciptaan perempuan, kodrat penciptaan dibolehkan, dan bahkan sosial masyarakat pun menolak perempuan punya istri dua, perempuan punya suami dua. Iya. Itu kodrat manusia. Enggak, kodrat laki-laki lah bilangnya, kodrat manusia. Nah, Kalau kodrat kodrat manusia laki-laki. kena perempuan. Kalau di Ya, Kristen kodrat sendiri laki-laki, gimana kodrat itu? perempuan tidak Bang- pernah nanya dong. Bang Pendi itu di Aku nanya. Kristen sendiri gimana Ya, tuh? silakan. Aku nanya dong, pada waktu penciptaan itu Adam istrinya berapa? Satu. Tadi kan waktu penciptaan, Satu. si Nabi Memang satu, Dia awalnya satu. mengatakan pada waktu Satu, penciptaan wanita Satu, Adam satu. istrinya satu. Satu. Loh, lah kok bisa jadi banyak di surga? Ya berkembang biak lah. Banyak di surga. Ya Berkembang biak anak ya. Istri juga bisa berkembang biak ya Habib ya? Ini yang mau ditanya apa ini? Enggak, kan tadi Habib menyatakan fitrahnya Kristen wanita sendiri, itu maaf, pada gimana waktu tuh? penciptaan, fitrahnya Bang wanita Pendi. pada waktu diciptakan suaminya cuma satu. Betul Kalau nggak? di Tadi aku salah Kristen dengar nggak sih sendiri Bang gimana Pendi? tuh, Bang Pendi? Betul nggak? Tadi dia ngomong pada waktu diciptakan wanita tuh suaminya satu, fitrahnya, betul? Iya. Iya. Lah emang Adam waktu diciptain itu istrinya berapa? Dia bilang satu juga. Kok jadi banyak? Dia bilang istrinya berkembang biak. Iya. Oh iya iya. Itu Bang Pedi jawab Istri aja bisa dulu tuh, berkembang Bang biak Pedi. ya? Bang Pedi jawab aja tuh. Bingung kan Habib? Bukan bingung, apa yang mau ditanyain saya bingung. Yang ditanya itu bingung, apaan yang Kan dipersoalkan. tadi pernyataan Anda bahwa Iya. laki-laki, enggak gini, apakah Allah ngerti kalau Adam ini mempunyai nafsu seksual? Ya Allah yang ciptain, masa Allah nggak ngerti? Aduh. Iya. Terus Ah, itu kenapa istrinya Adam cuma dikasih satu? Kenapa nggak dikasih 72? Lah kan itu pertama awal penciptaan. Oh, terus berkembang biak, progresif, Islam progresif ya? Ya progresif dong. Progresif, iya 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 iya. iya. Habib ini penganut Iya, Islam gimana progresif. Saya aja Istrinya masih berkembang progresif biak. sekarang ini, saya progresif. Oh, udah berapa berkembang biakan istri Habib? Saya istri Usia berapa 2, sekarang? punya anak 6. Oh, mau berkembang biak lagi nih istrinya nih? Ya iyalah. Oh iya iya Gimana iya, sih, iya benar atuh? benar benar. Rugi lah ya udah masuk Islam masa istri cuma 2, kan 4, benar Iya. nggak? Selama Iya, 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 dibolehkan, silahkan. Kalau nggak dibolehkan, Iya. jangan. Oh berarti perkembang biak, berarti Indonesia ini negara berkembang. Aduh, Betul. udah, Tapi udah. negara Kalau berkembang begitu, biak maksudnya. udah. Yang lain deh, yang penting-penting obrolannya. Ini kan penting, gimana sih? Ya udah dikasih informasi. Saya punya istri 2. Aduh. Iya, Nah, tapi iya. masih mau Gini, dikembang gini, biakan kalau lagi menurut, istrinya kan gitu kan? Islam, Iyalah, anak nikah berkembang biak, begitu. Jadi banyak nanti. ya kalau menurut Islam itu patokan beragama itu bukan hanya surga dan neraka, Bu. Ya betul. Patokannya itu kenapa datang Islam? Kenapa datang Islam? Memperbaiki, Kenapa datang Islam? Coba Bang Ihsan. untuk memperbaiki menjadi rahmatan lil alamin. Coba tunjukkan di mana rahmatan lil alamin. Manusia. Tunjukkan di mana rahmatan lil alamin. Sifat menyempurnakan dari ajaran-ajaran yang sudah. Apa yang disempurnakan di ajaran-ajaran yang sudah? Coba tunjukkan dalilnya, Pak Ihsan. Yang disempurnakan apanya? Pak, kalau dalilnya ini harus saya buka. Ya, buka. Apa yang disempurnakan oleh Islam? Roomnya Bang Pendi lucu-lucu ya. Lucu banget. Setahu saya penuhilah bumi dan berkembang biaklah maksudnya beranak cucu. Kok ini kok jadi memperbanyak istri ya perkembang Ya, biakannya ya? jangan lagi lari ke situ. Kasihan Habib nih. Habib. Waduh. Tunggu Safi. Bagaimana? Enggak, Mas Syafiq, selamat malam. santai. Saya ngadepin begini santai sebetulnya. Yang Siap. penting yang nanyanya itu paham dengan pertanyaannya. Salam budaya semuanya ya. Ditanya Ya, Apa ya. Tunggu Safi ini? demi Kenapa Ya, Tunggu ya. Safi? Ya, Yang ya, penting yang nanya paham dengan pertanyaannya. Ada Siap, tawa siap. aja kan. Tunggu Safi kenapa Tunggu Safi ini? Enggak. Soalnya kalau Islam itu nggak mungkin bertele-tele. Sebentar, tunggu Safi. Misalnya kalau Yang pertama minta maaf dulu sama Kak Hayat.
Ya, silakan. Yang kemarin. Yang kemarin, perdebatan kemarin, ha? Jadi gini, jadi kan, Nggak tahu kok udah lupa. Emang Oh, kamu iya, salah apa sama gue minta maaf? Biasanya orang datang ke gue minta duit loh. Nah, Biasanya orang kalau datang ke gue minta duit. Kenapa kau minta maaf? minta duit. Coba. Tunggu. nanti minta duit nih, minta maaf dulu. Tunggu. Oh, habis minta maaf terus Yes. minta duit sama gue. Lah kepeng. Iya. Lah kepeng benit nih. Semua udah dilupakan, Tengku. Nah itulah nanti jawab abang Nabirong, bawa itu Ingat. Iya. Kau Iya. punya salah apa? Coba Kau hal-hal ingat yang gue. bagus, yang penting, yang bagus bisa saling mengisi, saling ini kan untuk mengembangkan Habib ini dapat keagamaan. pengajaran baru. Habib, Jadi, kamu jadi Kak. cerdas ini si Pirokaya. Yang bukan mengembangkan bukan anak cucu, keagamaan. tapi istri juga harus Ini, dikembangbiakkan Bu. kan begitu. Pemahaman agama yang lebih Oke. bagus. saling Oke, kita menghargai, fokus dulu. Oke. Kita fokus. Jangan istri berkembang biak, yang saya tahu anak yang berkembang biak Iya. jadi kan, bertambah. Agama itu Oke, satu-satu. Satu-satu siapa dulu? Siapa dulu? Bang Isan, Mbak Gini. Isan. Tunggu Syafiq. Iya, Tunggu Syafiq sebentar ya. Bang Isan dulu lah.